Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Dharma Pranata Nursery ya kawan-kawan. Diucapkan selamat datang untuk kawan-kawan semua pecinta aglonema, bunda-bunda, om-om. Kita kembali lagi nih di kandangnya Bang Dharma. Kita bisa tanya-tanya ya apa aja keluh kesahnya dari pecinta aglonema, atau kita semua bisa, insya Allah bisa memberikan solusi, insya Allah. Yuk kita cek. Yang punya kandang ini lagi ngapa ya? Coba. Gimana ini Gitu. kalau Oh. perawatan, masalah perawatan gimana? Bisa diomongin nggak? Oh, perawatan kalau itu serahkan pada ahlinya. Coba kita lihat tuh ahlinya. Oh, ini Bang Dharma. Lagi ngapa Bang Dharma? Biasa lah ya. Biasalah lagi ya lihat-lihat aglonema mana yang harus diperbaiki. Kalau ini kan bukan aglonema Bang. Ya. Mana? Ada apa nih? Sepertinya aku kesini ada yang perlu ditanyakan nih Bang. Boleh apa. Begini Bang, banyak kawan-kawan dari penonton kita itu belum tahu gimana sih caranya untuk packing bunga aglonema, yaitu biar bunganya aman sampai tujuan, nggak lonyot, apalagi nggak terdesak-desak oleh paketan lainnya gitu. Bisa nggak Bang kita kasih solusinya gitu loh, atau kita kasih caranya agar bunga aglonemanya itu aman? Bisa pakai paralon ya? Boleh, terserah. Pakai paralon ya? Yang paling aman pokoknya Bang ya. Video kali ini kita pakai paralon, video selanjutnya kita pakai kardus gitu ya. Bisa ya? Kalau kardus sama paralon masih amanan mana Bang? Tergantung. Jadi kalau kardusnya itu yang penting kardusnya tebel ya. Kalau kardus tipis minimal ada tambahan kardus lagi lapisan gitu ya. Terus ada namanya buat pencagak apa tuh? Bambu lah ya. Iya bambu. Bambu itu lebih aman lagi. Jadi kalau paralon aman juga, lebih aman. Bisa nanti kita kasih contoh cara packing pakai paralon yang gimana amannya ya. Bisa ya? Oke Bang, makasih Aku nih. juga lagi mau packing nih, mau kirim juga. Oh, kebetulan juga mau kirim ya. Oh, pas banget nih kawan-kawan. Jadi nanti kita packing ya. Ini rencana mau kirim kemana Bang? Kita biasa kirim di seluruh Nusantara ya, tergantung pembeli ya, dari Aceh sampai dengan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur gitu ya. Sampai ke sana-sana. Sampai ke sana-sana dan alhamdulillah ya estimasi 2 sampai 6 harian alhamdulillah masih ya selama ini belum ada ini. Semoga jadi nggak ada Aman lah Bang ya. aman ya, semoga nggak ada masalah gitu lah ya. Untuk kurir nih Bang, biasa pakai kurir yang paling cepat atau yang paling diminati oleh para konsumen. Itu biasanya kurir apa nih Bang? Kalau kurir sebenarnya pada dasarnya sama saja. Jadi kita tidak bisa untuk kurir ini lebih cepat atau kurir itu lebih cepat. Jadi kita tanya dulu kepada pembeli. Yang paling terdekat kurir yang mana untuk daerahnya? Bisa JNT, bisa JNE, bisa Lion ya. Bisa, Oh, gitu. siap. Atau bisa lewat yang lainnya, Gojek kah, Aptok kah, itu boleh Atau aja. yang dekat bisa langsung ke rumah ya Bang. Atau ya? yang dekat boleh langsung. Nggak ke harus lapangan. diperlu packing lah ya. Nggak perlu harus pakai. Ya udah Bang, langsung aja. Ayo kita kasih contoh. Kawan-kawan ini kayaknya nggak sabar udah. Ayo. Oke, kita harus lebih dahulu pakai ini ya. Ada paralon ya. Coba kamu di Oh ya, oke, siap. biar agak terang dikit ya. Oke, kita kasih tempat sama kita kasih tahu tuh, lihat tuh koleksinya Bang Dharma Pranata. Usahanya cahayanya biar pas ya. Mendekat tuh. Jadi yang harus dipersiapkan ketika pelanggan kita pesen 1 pot atau 1 kilonya bisa 1, 2, 3, 4, 5 atau 6-an. Jadi yang harus dilakukan jangan langsung dibungkus dibungkus gitu ya, harus diginiin ya, satu-satu gini biar ya kalaupun ya namanya perjalanan ya, nama perjalanan kita tidak bisa memprediksi bagaimana kondisi juga ya. Yang penting kalau di sini sehat, terus di perjalanan juga nantinya ada sesuatu kan kita juga tidak bisa memprediksi. Jadi makanya alangkah meminimalisir dari permasalahan tersebut harus bisa seperti ini ya. Kalau tisu, emang mayoritas untuk paket-paket apa kawan-kawan lainnya itu menggunakan tisu juga Bang? Enggak juga, kadang ada yang tisu, ada yang langsung koran. Oh, koran juga bisa ya? Bisa. Kalau aku sebenarnya tisu habis itu dilapisin daun pisang biar kayak lemper gitu ya. Oh iya, daun pisang biar kayak lemper ya Bang.
Lemper kalau itu kayak pocong Bang. Kalau ini kayak pocong ya. Kalau daun lempernya itu, maksudnya daun pisangnya itu bisa lah nanti kalau secara logika mungkin lebih menyerap di daun pisangnya terlebih dahulu sebelum dia kesini gitu. Jadi ada tameng gitulah ya. Oh iya siap. Nggak kalau nggak ada daun pisang, misalnya di kota-kota ini jarang tuh daun pisang, pakai koran bisa. Sebenarnya kalau emang nggak ada daun pisang, koran pun bisa ya. Bisa. Tisu aja pun juga bisa nih. Tisu pun juga bisa sebenarnya juga. Yang penting kan ada paralonnya itu ya, aman. Yang penting bunganya di dalam itu nggak telanjang kawan-kawan. Jadi harus ada pembungkusnya biar nggak layu lah. Biar aman kalau ada gesek-gesekan gitu, biar aman. Jadi kalau telanjang terus dicampurin jadi satu, nanti ditakutkan kalau misalnya salah satu ada yang kita nggak tahu nih terkena bakteri, nah terus dia menular akhirnya gitu. Bisa nular juga ya? Bisa. Kayak gitu ya? Bisa nular. Oh itu proses? Ini proses untuk dimasukinnya tanaman ini di dalam pot ya. Kita biasa pakai pot dan paralon. Karena berhubung tadi kamu mintanya itu pakai paralon, kita bisa ya untuk dikasih tutorial bagaimana caranya kirim paket pakai Paralon ya. Oke, ketika dia sudah ya minimal seginilah ya untuk media sudah terisi, baru kita pakai kardus untuk melemei. Biasa apa melemei itu ya? menutupi tanah-tanah itu Bang ya. Agar dia nanti nggak keluar ya, nggak keluar. Nanti kalau tanah atau media itu nantinya kan kita nggak tahu di ekspedisinya nanti dia kebalik atau ke apa gitu. Jadi diusahakan betul agar media itu tidak sampai naik ke dalam ini ya, ke aglunya ya. Kita tuh ditutupin. Seperti itu. Itu yang mau dikirim itu ada sekitar berapa bunga tuh Bang? Kalau yang ini kebetulan ada sekitar 6 bunga ya. Oh 6 bunga. Insya Allah aman, insya Allah aman. Allah. Kan sudah diginiin, kita lihat lagi di sininya masih bolong atau enggak ya. Kalau masih bolong kita terus pakai kasih tisu ya. Tisu untuk mencegah. Pokoknya jangan sampai media itu keluar ya. Jangan sampai media itu keluar, bagaimanapun caranya jangan sampai dia keluar menjembur ke atas gitu ya. Kalau dibalik-balik ini nanti jangan sampai dia keluar untuk media ya. Jadi kalau seperti itu bisa lebih aman. Itu wajib lah ya Bang ya. Bisa Harus, dikatakan ya. wajib. Wajib harus. Jangan sampai kita kalau kirim-kirim ke ya pakai kirim istilahnya online ekspedisi, pakai ekspedisi ya, jalur gini. Pokoknya ini yang paling terpenting, media itu jangan sampai menjembur ke atas ya. Media jangan sampai menyentuh bunganya atau daunnya dari aglonema itu ya kawan. Jadi harus ditutup dengan, nah itu tadi kan ada kardus, habis itu lalu diberi lakban agar semuanya tertutup rata ya kan kawan. Tuh kalau bisa padat Bang ya. Medianya padat apa enggak tuh di dalamnya tuh? Kalau bisa. Kalau bisa padat nggak apa-apa, bagus itu bagus. Biar nantinya dia kalau isi paralon nggak kempes gitu ya. Oh iya siap. Pokoknya ini cara mudah, nanti kita kasih tahu. Cara sulit. Cara mudah untuk packing dan juga cara tutorial bukanya gimana. Ya nggak kesulitan juga sih pembeli untuk membukanya. Oh Kita siap. pakai, karena di sini melimpah daun pisang, kita pakai daun pisang ya. Ini gunanya apa Bang? Kalau bunga daun pisang ini gunanya untuk apa ini Bang? Gunanya sebenarnya juga untuk merapatkan, dan juga gunanya juga kalaupun ada sesuatu dia misalnya gini nih, kena air atau kena apa, minimal ini dulu yang kena. Ini nggak langsung ke aglo gitu. Pakai koran juga bisa, kalau nggak ada daun pisang pakai koran juga bisa ya. Tapi kalau
daun pisang ini kalau untuk proses kan di dalamnya tuh apa namanya tertutup. Ya. Di situ kan pasti ada penguapan bang ya. Nah yang menguap itu pasti daun pisangnya terlebih dahulu. Saya kira seperti itu bang ya. Ya, daun pisangnya terlebih dahulu. Kurang lebih teorinya seperti itulah. Kalaupun nanti ada kering misalnya nih, minimal ini dulu deh yang kering gitu loh ya, minimal. Tapi ya alhamdulillah sih, ya pokoknya pakai daun pisang boleh, pakai koran atau mengkertas juga boleh ya, bisa ya. Atau langsung dikiniin juga, nggak pakein juga bisa sih sebenarnya. Cuman alangkah amannya kita kan nggak tahu di perjalanan itu tadi, makanya alangkah amannya bagaimana kita harus semaksimal mungkin gitu ya. Nah setelah ini langsung dimasukin paralonnya ya. Paralon kita masukin, kemudian kita kasih lakbannya nih. Coba proses lakbannya gimana nih? Seperti ini. Kita nanti giniin biar untuk gitu. bukanya juga nanti biar buka ya. Iya. Ini untuk teman-teman yang baru belajar online, boleh menggunakan ini teknik yang paling mudah ya. Teknik yang paling mudah. Lihatin aja mukanya. Iya. Jadi itu apa namanya lakbannya harus tertutup semua gitu bang ya? Harus tertutup semua ya. Ini kalau ini pasti aman banget nih kawan-kawan ya. Itu bunda-bunda semua nih. Kayak gini nih, proses packingnya nih bunga aglonema. Jadi kalau semisal bunga aglonemanya lonyot atau terkena layu lah di dalamnya, itu sebenarnya mungkin karena packingnya yang kurang ajib. Makanya harus kita berusaha sebagai kita penjual, kita sebagai seller kan harus bagaimana caranya agar konsumen itu mendapatkan hasil apa yang diinginkan gitu. Ya, jadi gini ya, habis itu ya. Habis itu baru giniin ya. Coba. Nah, Oh, tuh. Oke. terus sampai atas ya. Itu masih diputar lakban lagi. Muter lagi Bapak. Buset dah. Aman bener nih. Jangan sampai ada air masuk pokoknya ya. Nggak ada setelah sedikit pun. Nggak ada selah, jangan sampai ada selah. Ya. Nah ini kalau mau dipakai kardus bisa, nggak pakai kardus juga bisa. Kalau nggak pakai kardus minimal didobelin ya. Kalau pakai kardus lebih aman. Coba kita dulu kardusnya. Oke. Sembari Bang Dharma cari kardus, kita cek ini dulu kawan-kawan ya tuh. Seperti ini nih. Ini yang di dalamnya bunga aglonema tadi yang dibungkus ya. Nggak ada celah sedikit pun untuk keluarnya udara. Di dalamnya juga dibungkus daun pisang ya. Nanti prosesnya ini mau ditutup kardus nih, biar ini nggak lembek. Ini kan lembek tuh. Ada juga orang pengirimannya dia di sini dibolongin, ada juga ya. Tergantung bagaimana yang ini aja lah ya. Kalau saya sih nggak pernah tak bolongin ya. Kalau saya nggak pernah saya bolongin ini. Ada juga yang dibolongin di tengahnya gitu untuk masuk. Kalau daun pisang tadi itu bahkan Mbak ya, emang semua seller kalau mengirim bunga dengan menggunakan seperti ini, apakah dikasih daun pisang juga? Sepertinya nggak, cuma saya sedua kayaknya. Kayaknya cuma saya doang guys. Abang dan Ronat aja nih yang pakai daun pisang ya. Ya, kayaknya saya doang yang pakai daun pisang ya. Nih, ini cukup rahasia. Satu rahasianya Pranata kayak gini nih. Untuk memuaskan pelanggan, apapun yang penting pelanggannya puas, dia lakukan Semaksimal mungkin. semaksimal mungkin pokoknya. Kalau kayak gini udah jadi ya, tinggal tulis nama pakai spidol atau pakai kertas nama bisa kan. Coba kita kasih tahu Bang. Tuh. Ya aman ya, aman ini. Dibalik-balik, dibanting-banting. Coba digelundungin Bang, digelundungin. Masih aman ya, aman. Jadi Iya. kalaupun kita ekspedisinya nanti di sana dibuang-buang gini, insya Allah udah Udah aman. aman ya.
Udah selesai nih. Udah selesai ya. Tuh, Oke, terima kasih Bang Dharma. Kurang lebihnya seperti itulah kawan-kawan ya. itu ya. Tuh, kita lihat-lihat dulu lah hasil koleksiannya Bang Dharma Pranata nih. Sembari dia ngerjain paketannya, kita kan tadi udah dikasih tip tuh gimana caranya packing bunga aglonema biar aman ya, menggunakan paralon. Kalau kawan-kawan sekalian atau bunda-bunda ada yang perlu ditanyakan, insya Allah kita bisa menjawab dengan sebisa kita berkat pengalaman kita. Apabila ada komentar, saran, kritik dan saran, pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Gak usah ragu-ragu, insya Allah kita bakal menjawabnya. Tuh, koleksiannya Bang dan Dharma Pranata nih. Mantap ya. Nih bunga kesukaannya kemarin tuh di video kemarin. Oke, mungkin cukup itu, kurang lebihnya kami mohon maaf dan sama Allah kita mohon ampun. Sekian dari kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.